Bro and sis serta Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Asarikun pada hari ini, Rabu 12 Oktober 2022, dalam renungan harian Pembawa Sukacita Paroki Santo Stefanus Cilacap. Pada hari ini saya akan mengajak Bro and sis beserta Bapak dan Ibu semua untuk merenungkan sabda Tuhan dari bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 18 sampai dengan 25. Dalam perikop hidup menurut daging atau roh. Dan renungan saya hari ini akan saya beri judul, mari kita hidup seturut firman Allah saja. Saya terkesan dengan bacaan hari ini pada ayat 18, 19, dan ayat 22 yang isinya ayat 18, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percekcokan, iri hati, amarah, egois, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ayat 22, sebaliknya hidup menurut roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Bro and sis serta Bapak Ibu yang terkasih, hampir setiap orang suka dengan makanan yang lezat-lezat. Dan salah satunya jenis makanan ini adalah daging, baik itu daging sapi, daging ayam, dan lain-lain. Selain menggugah selera makan, karena kelezatannya juga menjadi standar dalam sajian pesta-pesta dimanapun. Pendek kata, jenis makanan daging tersebut menjadi primadona dalam pesta tersebut. Dalam bacaan hari ini disebutkan beberapa kali kata daging yang mengacu pada perbuatan daging atau keinginan daging, yang adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, iri hati, egoisme, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mengenai itu kalian kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya, dengan perbuatan roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan segala keinginan. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bro and sis serta Bapak Ibu yang terkasih, berkaitan dengan bacaan hari ini, saya juga punya pengalaman iman, di mana pada fase hidup yang hanya mementingkan keinginan daging, bahwa seolah-olah semuanya tidak ada yang mengendalikan, tidak pakai aturan, atau bahasa kerennya semau gue. Dan kalau bahasa anak sekarang, emang gue pikirin. Padahal hidup dengan cara seperti itu sungguh tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki.
tidak ada sukacita dan damai sejahtera yang saya inginkan. Belum lagi sakit fisik yang pelan tapi pasti akan menimpa pada saya, karena tidak adanya keseimbangan dalam kehidupan jasmani dan rohani. Keinginan daging banyak menawarkan kenikmatan yang menggoda dan bentuknya antara lain hawa nafsu, percekcokan, iri hati, amarah, dan keegoisan. Yang manakala saya menuruti keinginan tersebut dapat dipastikan menjadi hamba dosa yang tentu saja tidak dapat ambil bagian dalam kerajaan Allah. Pertanyaan refleksi: apakah kita semua sudah berupaya hidup seimbang antara kehidupan jasmani dan rohani yang sesuai keinginan roh? Sejauh manakah semua kita berupaya untuk tidak mengejar kenikmatan diri dan menjadi hamba dosa? Dan sejauh manakah kita berupaya hidup yang dibimbing oleh roh agar kita dapat ambil bagian dalam kerajaan surga? Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas perilaku hidupku yang tidak sesuai dengan perintah-Mu. Mampukan kami supaya hidup dengan keinginan roh, bukan dengan keinginan daging yang akan membawa kebinasaan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, salam sukacita, berkah dalem. Salam sukacita. Sukacita bersama.